Waalaikumsalam, Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain untuk bergabung, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Sementara belum ada Mas Belum Hafid. ada. Untuk alat Bapak Ibu, apakah sudah aman semua? Insya Allah aman. Insya Cuma Allah aman. penggunaannya yang Grammarly kita belum tahu. Oke. Baik, Bapak. Jadi untuk penggunaan Grammarly itu akan di pertemuan ketujuh, Bapak Ibu. Siap. Jadi untuk Oke. finalisasi paper. Nah, jadi yang Bapak Ibu harus mungkin kuasai atau mungkin mencoba terkait penggunaan Mendeley, Bapak Ibu. Siap. Dari memasukkan file referensi, Oh, kemudian membenarkan metadata, ya. kemudian Betul. ada lagi nanti di bagian DOI-nya, Bapak Ibu. Jadi ada 4 atau 5. Nah, ada 5 yang harus terisi ya, Bapak Ibu. Dari autor, kemudian judul, tahun, publisher, sama DOI. Nah, kelima metadata ini atau mungkin 5 kriteria ini itu sangat penting, Bapak Ibu. Salah satu kosong di daftar pustaka Bapak Ibu juga akan kosong. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu cek terlebih dahulu terkait referensinya, apakah sudah terisi semua atau belum. Kemudian yang harus dicek adalah di Word-nya Bapak Ibu, apakah sudah terkonek dengan Mendeley atau belum Bapak Ibu. Nah, jangan sampai Bapak Ibu sudah install Mendeley, tetapi di Word-nya belum tertaut. Nah, Bapak Ibu nanti akan mungkin kebingungan juga nanti cara citasinya. Jadi dipastikan di Word-nya Bapak Ibu sudah terinstall insert citation dari Mendeley-nya, atau kalau Bapak Ibu menggunakan reference pastikan sudah ada Mendeley set-nya. Nantinya untuk penggunaan Bapak Ibu itu sama, hampir sama menggunakan Mendeley desktop atau mungkin Mendeley reference. Nah, itu hampir sama Bapak Ibu. Mungkin hanya ada perbedaan sedikit nantinya. Aman semua Bapak Ibu terkait alat? Aman Mas Hafid. Aman. Insya Allah. Kemudian untuk PR-nya nih Bapak Ibu, apakah sudah mendapatkan referensi yang banyak Bapak Ibu? Sudah banyak. Sudah. Ada yang belum Bapak Ibu? Saya belum. Saya judulnya kemarin Mas yang saya ganti jadi belum ada sih beberapa gitu tapi nggak tahu tuh apa benar gitu cara mencarinya. Baik Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu belum selesai atau mungkin masih ada kebingungan terkait mencari referensi, Bapak Ibu bisa melihat rekamannya di pertemuan kedua Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, nah di pertemuan keempat ini Bapak Ibu, terkait anatomi paper atau kerangka paper. Nah, jadi ketika Bapak Ibu menulis, pastikan ada susunannya ya Bapak Ibu. Nah, jadi kerangka ini memudahkan Bapak Ibu untuk mulai menulis dan mengakhiri paper nantinya. Jadi harus ada semua, jangan sampai salah penempatan Bapak Ibu. Contoh, hidung mancung itu bagus. Kalau letaknya di kaki, nah itu kan juga salah Bapak Ibu. Bapak Ibu. Jadi aneh. Nah, maka dari itu kerangka ini itu bisa meminimalisir kesalahan atau salah penempatan. Contohnya, di bagian tujuan itu letaknya ada di bagian introduction, bukan ada di kesimpulan Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut Bapak Ibu terkait pembuatan kerangka atau mungkin anatomi ini. Jadi, sebelum Bapak Ibu menulis paper harus jelas dulu kerangkanya. Atau kalau ibarat rumah itu Bapak Ibu buat kolom-kolomnya. Jadi pilar-pilarnya itu sudah berdiri, kemudian sudah ada atapnya. Nah, itu Bapak Ibu.
Jadi sudah ada pilar-pilarnya dulu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu ada draft jadi, nah bisa di breakdown ke anatomi, apakah susunannya sudah benar atau belum. Biar tidak terlalu kemalaman nih Bapak Ibu. Nah, yang manggung malam hari ini masih Mbak Aulia Bapak Ibu. Oke, mungkin disapa dulu Bapak Ibu. Selamat malam Mbak Aulia. Apakah sudah siap? Selamat malam Mas Hafid. Sudah siap Mas Hafid? Baik. Nah, ini langsung saja Mbak Aulia. Bapak Ibu sudah menantikan untuk kerangka papernya. Tempat dan waktu saya persilahkan Mbak Aulia. Oke, terima kasih Mas Hafid. Oke, Bapak Ibu, gimana nih kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya, insya Allah ya. Ini sudah siap, Bu Deni juga sudah ready ya, Bu Deni. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung begitu. Jadi malam hari ini memang seperti yang disampaikan Mas Hafid, kita akan membuat kerangkanya. Kalau rumah itu bagus kalau sudah ada pondasinya gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau selama ini Bapak Ibu mungkin menulis paper itu langsung ya, langsung dibuat dari paragraf pertama begitu. Kemudian dilanjutkan ke paragraf kedua. Nah, itu sebenarnya tidak salah-salah banget, Bapak Ibu. Nggak salah. Hanya saja kita perlu memperbaiki caranya. Nah, Rumah Scopus sudah punya konsep tersendiri, Bapak Ibu, yaitu anatomi paper 703. Kenapa 703? Pertama, itu adalah nama Pak Jo, Bapak Ibu. Nggih. Sudah kita patenkan gitu ya anatomi paper ini. Insya Allah nanti Bapak Ibu dengan anatomi ini akan mempermudah jalan Bapak Ibu dalam menulis paper gitu ya. Oke, 703 itu tidak hanya singkatan saja Bapak Ibu, tapi ada unsur inti di dalamnya ya. 7 itu adalah 7 komponen. Oke, jadi nanti kerangka paper itu Bapak Ibu akan jawab 7 pertanyaan terkait dengan what is noun, ya, what is a noun, how and why, method, result, discussion, dan conclusion. Ya, ini adalah istilah-istilah yang ada dalam body of paper dalam menulis paper, Bapak Ibu. Jadi kita buat kerangkanya dulu, 7 komponen. Nol itu apa? Nol itu adalah zero citation. Atau Bapak Ibu menulis kerangka ini tanpa citasi. Merdeka dulu Bapak Ibu. Kenapa merdeka? Karena ketika Bapak Ibu diberikan kebebasan, maka Bapak Ibu akan sangat terasa ringan sekali ya dalam menulis kerangkanya. Begitu ya. Nol, zero citasi. Lalu 3 apa? 3 ini adalah mengacu kepada komponen judulnya Bapak Ibu. Oke, sehingga nanti judulnya Bapak Ibu itu harus menjadi kompas ya, menjadi kompas papernya itu membicarakan apa. Sehingga setiap bagian dari paper harus konsisten dalam menjawab dan merujuk pada judul yang Bapak Ibu buat. 3 komponen Bapak Ibu. Kalau kita back ke hari awal itu ada MSO, masih ingat ya Bapak Ibu? Method, signifikan, dan juga objektif. Oke. MSO itu wajib ada. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah melakukan 3 poin ini sudah sangat luar biasa gitu ya. Semakin besar peluang Bapak Ibu untuk diterima di setiap jurnal yang Bapak Ibu tuju. Oke, kemudian 703 itu sebenarnya isinya apa aja sih Mbak 7 komponen ini? Gitu. Nah, itu yang akan kita bahas Bapak Ibu. Oke, ini adalah gambar jam pasir ya Bapak Ibu ya. Gambar jam pasir. Nah, isinya apa saja 7 itu? 7 itu ada di sini Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pertanyaan. Bapak Ibu cukup menjawab 7 pertanyaan ini. Oke, yang pertama yang paling luas adalah what is noun Bapak Ibu. Pemahaman Bapak Ibu menjelaskan tentang apa yang ingin Bapak Ibu sepil ya, atau kalau orang zaman sekarang itu ini sepilin dong gitu ya, atau pemahaman tentang Bapak Ibu tuh mau menjelaskan apa sih gitu di papernya. Itu what is noun.
Oke, ini saya kupas secara ringkas dulu, nanti saya jelaskan inti-intinya. Kemudian what is unknown? What is unknown itu biasanya konteksnya adalah negatif, Bapak Ibu. Celah, gap. Gap itu sangat variatif. Nanti akan saya jabarkan gap itu ada apa saja. Non-unknown sudah, baru nanti yang ketiga adalah how and why. Kenapa penelitian Bapak Ibu penting? Kebaruannya letaknya di mana? Lalu Bapak Ibu harus secara jelas menjelaskan apa tujuan dari papernya Bapak Ibu. Oke, tiga poin yang saya sebutkan di awal, ini masuk ke bagian introduction. Ya, sehingga introduction itu luas dulu Bapak Ibu, luas lalu mengerucut. Seperti gambaran dari jam pasirnya ya. Luas dulu. Lalu mengerucut nih, kira-kira apa yang paling sempit? Paling sempit, paling khusus itu adalah metode. Kenapa metode sempit ya? Kenapa gitu ya? Karena metode ini cukup menjawab satu hal. What did you do? Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan selama penelitian itu? Itu harus di-clearkan ya Bapak Ibu. Metode itu memang paling sempit karena menjelaskan penelitian Bapak Ibu itu metodenya bagaimana. Oke, lalu meluas lagi, result. Oke, hasilnya. What result did you get? Ini pertanyaan kelima. Baru keenam, karena result itu tidak ada nyawa ya Bapak Ibu. Ibaratnya hanya tabel, gambar. Nyawanya itu ada di discussion. Sehingga discussion itu memberikan nyawa pada result, ya, memberikan nyawa pada result, tetapi juga menjawab gap yang Bapak Ibu tulis. Sehingga poin discussion ini harus dipastikan Bapak Ibu sudah menjawab semua gapnya. Kalau ada gap yang tidak terjawab, otomatis itu akan menjadi pertanyaan. Reviewer pasti akan melemparkan ke Bapak Ibu, gap ini belum terjawab. Kira-kira jawabannya apa? Sehingga what is unknown, ya, dalam menulis what is unknown, tidak perlu dilebih-lebihkan, Bapak Ibu. Kalau hanya ada 2-3 gap, maka silahkan tuliskan dengan jumlah secukupnya. Itu discussion. Wajib menjawab poin nomor 2. Baru yang terakhir adalah conclusion. Bapak Ibu harus menuliskan jawaban atau kesimpulan gitu ya. Jawaban dari tujuan. Kira-kira simpulan dari simpulan dari papernya itu apa sih gitu ya. Singkat saja. Itu adalah conclusion. Inilah 7 pertanyaan yang wajib Bapak Ibu jawab. Ya, visualisasinya seperti ini. Lalu bagaimana tentang detailnya gitu ya. Nah, kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama, tadi paling atas Bapak Ibu di bagian introduction. Ya. Setelah judul nanti ada abstrak. Setelah abstrak itu akan ada body of paper. Yang saya jelaskan pada malam hari ini Bapak Ibu, ini adalah pokok pikiran yang akan Bapak Ibu rangkai di pertemuan selanjutnya. Gitu nggih. Jadi ini adalah bagian-bagian di dalam paper. Yang pertama introduction itu ada what is noun. Kalimat-kalimat berkonteks positif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membangun konteks topik secara luas. Misalkan, saya ingin membahas terkait dengan kenapa sih marine pollution itu belum bisa diselesaikan, gitu ya. Nah, yang paling atas tentunya kita jelaskan dulu konteks Indonesia itu adalah negara maritim. Nah, misalkan seperti itu, makro dulu ya Bapak Ibu. Menyempit lagi, kita bahas tentang marine pollution-nya, gitu ya. Jadi menyempit lagi faktor-faktor yang menyebabkan marine pollution. Ya, kita bangun konteksnya dari luas ke mengerucut, Bapak Ibu. Oke, itu adalah what is known. Konteksnya adalah positif.
Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini poin nomor 2, menunjukkan penulis menguasai literatur yang ada. Jadi Bapak Ibu dalam merangkai kalimat, membangun konteks itu harus menunjukkan kalau Bapak Ibu itu memang menguasai gitu ya. Menguasai. Lalu gunakan present tense ya Bapak Ibu. Studi so ya. Jadi nanti ini kita libatkan di next pertemuan. Hanya saja yang menjadi catatan utama adalah ketika menulis what is noun, itu dari konteks luas ke khusus. Jadi Bapak Ibu itu ingin membicarakan apa? Dan konteksnya, ingat-ingat Bapak Ibu, konteksnya adalah konteks positif. Indonesia adalah, marine pollution adalah, gitu ya, faktor yang menyebabkan marine pollution. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang berkonteks positif. Oke, nah ini struktur kalimat yang disarankan Bapak Ibu. Misalkan ini ya, Bapak Ibu mengisi topiknya. Laut memegang peran penting, gitu ya, dalam bla 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 bla, dalam misalkan dalam keberlanjutan makhluk hidup karena laut menyimpan banyak potensi, misalkan seperti itu. Jadi kita jelaskan konteksnya itu secara positif dan jelas. Nah, kalau yang bawah ini adalah rangkaian yang bisa kita tulis di next pertemuannya. Intinya adalah what is known itu kalimat yang berkonteks positif, dimulai dari gambaran luas, ya, mengerucut, pastikan menggunakan present tense. Ini what is known. Kalau what is known adalah kalimat yang berkonteks positif, maka what is unknown itu lawannya Bapak Ibu. Adalah kalimat yang berkonteks negatif. Ibaratnya di mana celah yang belum terisi sehingga penelitian Bapak Ibu itu menjadi penting. Itu what is unknown. Gap atau problem. Nah, ini yang saya dapatkan itu ada 5 jenis gap. Nanti kalau Bapak Ibu ternyata punya sumber lain ada banyak sekali jenis gap itu juga tidak masalah. Oke, gap ini nanti disesuaikan lagi ya. Yang pertama tentang knowledge gap. Jadi gap terkait dengan pengetahuannya, keterbatasan pengetahuannya. Belum ada studi yang meneliti suatu konteks X dalam konteks Y. Itu knowledge ya Bapak Ibu, knowledge gap. Jadi memang ada keterbatasan dalam studinya. Lalu population gap. Oh, penelitian terdahulu itu hanya melibatkan sampel dari SMK di Jogja ya. Belum pada populasi yang lebih luas gitu ya. Misalkan dari jenjang SD, SMP, SMK hingga mahasiswa. Itu adalah population gap. Lalu yang ketiga, contextual gap. Contextual gap, misalkan nih di negara yang maju itu sudah diteliti, tapi di Indonesia sebagai konteks negara berkembang atau di negara yang konteksnya adalah negara bisa dibilang miskin begitu ya Bapak Ibu atau apa ya konteksnya. Nah, kayak negara-negara yang dengan mata pencahariannya susah atau yang lain sebagainya. Nah, itu belum diteliti, maka itu menjadi contextual gap. Biasanya dilihat dari negaranya. Lalu yang keempat, methodological gap, itu adalah keterbatasan ketika di penelitian sebelumnya ternyata metode itu disebutkan masih ada keterbatasan dalam mengukur suatu temuan gitu ya. Nah, itu biasanya ada di future direction, Bapak Ibu. Harus di cross check di dalam papernya. Oke, kemudian temporal gap ya, data terbaru itu belum tersedia. Sehingga nanti Bapak Ibu silahkan dilihat. Kalau saya lebih enaknya adalah melihat hasil papernya Bapak Ibu, kemudian dicari nih gapnya apa. Itu lebih enak Bapak Ibu. Lebih enak melihat dari hasil papernya gitu ya, resultnya. Oh, resultnya ini, maka gapnya ini. Discussionnya ini, maka gapnya ini. Gitu Bapak Ibu.
nanti saya sampaikan ini. Lebih enak mengerjakan dari mana sih gitu ya, dari bagian mana. Karena menentukan gap itu memang susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang. Nah, ini nanti perlu dibaca lebih detail lagi Bapak Ibu. Oke, contohnya ya, kalau untuk gap, biasanya diawali dengan kata namun, Bapak Ibu. Namun, belum ada studi yang meneliti pada marine pollution, terutama dalam konteks, misalkan saya membahas terkait dengan cemaran ikannya. Nah, terus meskipun, nah biasanya diawali dengan kata-kata yang berkonteks negatif. Nah, formula gap statement ini ya, although gitu ya Bapak Ibu, bla 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 bla. Selalu diawali dengan konteks negatif. Baru yang ketiga, poin terakhir di bagian introduction. Oke, poin terakhirnya. Bapak Ibu, saya ringkas dari semua poin ini gitu ya. Cukup tiga. Cukup tiga poin yang harus Bapak Ibu jawab. Yang pertama itu adalah alasan mengapa penelitian Bapak Ibu penting. Itu harus dijelaskan secara eksplisit gitu ya. Lalu yang kedua, apa novelty-nya? Penelitian ini menawarkan suatu pendekatan baru. Itu novelty, Bapak Ibu. Harus dimunculkan, harus dikelirkan. Karena dari situ, editor juga akan langsung melihat, oh, novelty-nya ini cocok dengan jurnal ini. Gitu kan? Baru yang terakhir adalah tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk selesai. How and Why sebenarnya hanya menjawab 3 poin itu. Ya, sehingga sekali lagi, introduction itu ada 3 poin. What is noun, ya, what is noun, what is unknown, dan juga who and we. Ini masuk ke introduction. Sampai sini dulu Bapak Ibu, adakah pertanyaan? Bisa diterima ya? Oke, kalau sudah bisa saya lanjutkan dulu. Nanti pertanyaannya mungkin di akhir ya Bapak Ibu. Baru yang keempat. Nah ini ya, supaya gampang lihatnya. 1, 2, 3 introduction. 4 muncul metode. What did you do? Apa yang Bapak Ibu lakukan selama penelitian? Tidak perlu dilebih-lebihkan, sekali lagi Bapak Ibu. Hanya perlu menjelaskan. Dijelaskan secara clear. Secara clear Bapak Ibu. Misalkan ya, nanti Bapak Ibu isi di research method itu ada 4 poin ini. Desain penelitian. Bapak Ibu menggunakan jenis penelitian apa? Kuantitatif, kualitatif, mixed method, atau R&D, atau apapun itu Bapak Ibu, itu harus disebutkan. Kemudian pendekatannya, survei, case study, dan lain-lain itu juga harus di-clearkan. Nah, yang terpenting adalah Bapak Ibu harus ada justifikasi mengapa desain ini cocok untuk penelitiannya Bapak Ibu. Itu harus dijelaskan. Itu adalah desain penelitian. Lalu sampel populasi atau kalau di science itu material material and methods ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di Soshum itu memang harus menyebutkan populasinya itu berapa, sampelnya itu asalnya mana saja, misalkan menggunakan 20 orang mahasiswa yang tersebar dari wilayah Jogja, Jawa gitu ya. Itu harus clear Bapak Ibu. Harus jelas. Sekali lagi research method itu wajib jelas. Oke. Kalau di science, materialnya apa? Jadi Bapak Ibu menggunakan bahan-bahan apa dalam lab, lalu metodenya material, lalu yang kedua adalah alatnya, itu juga wajib disebutkan. Biasanya kalau di science seperti itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu wajib menjelaskan teknik samplingnya. Misalkan menggunakan purposive, random, ataupun yang lainnya. Itu wajib dijelaskan teknik samplingnya pakai apa. Oke. Kalau inklusi eksklusi ini biasanya untuk paper-paper SLR Biblio gitu ya. Hanya 2 ini saja Bapak Ibu.
Baru yang ketiga, instrumen dan variabel. Bapak Ibu, ketika penelitian, apakah menggunakan wawancara, kuesioner, itu wajib dijelaskan. Harus jelas Bapak Ibu. Ya. Kalau di sains dijelaskan tuh langkah-langkah penelitiannya. Oh, di laboratorium saya melakukan cek uji protein. Nah, uji proteinnya itu bagaimana? Dijelaskan secara singkat. Baru yang terakhir adalah prosedur dan analisis. Ini biasanya berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu mengolah datanya. Data diolah dengan menggunakan SAMPLS, SPSS, NVivo. Nah, itu wajib disebutkan. Oke, sehingga sekali lagi metode itu harus jelas, sampling wajib dijelaskan pakai apa, pakai sampling apa, lalu sebarannya di mana gitu ya. Instrumennya pun harus valid. Supaya apa? Supaya ketika direplikasi, itu Bapak Ibu yang mereplikasi itu tidak kesulitan. Gitu nggih? Itu untuk metode. Yang keempat selesai metode. What did you do? Baru yang kelima, result. Result ini, result sekali lagi, itu hanya Bapak Ibu hanya menyajikan datanya. Gambar, tabel, grafik, bagan, nah itu yang disebut dengan result atau wawancara boleh. Di sini di result itu jangan sampai ada interpretasi, karena interpretasi ini sudah masuk ke bagian discussion. Kemudian nanti Bapak Ibu, ketika result ini belum ada nyawa gitu ya. Nyawanya itu ada di discussion. Nyawanya ada di discussion. Sehingga discussion ini wajib menjadi nyawa dari result. Kemudian yang kedua, wajib menjawab gap yang sudah kita sebutkan di poin nomor 2. What is unknown? Itu ya Bapak Ibu. Discussion. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir adalah conclusion. Nah, di conclusion ini Bapak Ibu cukup menjawab research ya. Tujuan research. Kalau ini research question gitu ya, tapi kita di sini pakainya patokannya adalah tujuan penelitian. Karena Bapak Ibu melakukan research, menulis research artikel ya, bukan menulis SLR ataupun bibliometrik, sehingga kita harus menjawab tujuannya. This study found that gitu ya, temuan langsungnya apa? Atau langsung misalkan marine pollution terbukti bla 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 bla. Itu juga boleh. Jawaban dari tujuan. Kemudian nanti disampaikan kontribusi praktis, teoritis, dan yang terakhir itu biasanya ada limitasi sama rekomendasi penelitian ke depan. Sehingga nanti Bapak Ibu tugasnya adalah membuat kerangka dengan menjawab 7 poin ini. What is known, unknown, who, and where, sekali lagi itu letaknya nanti di bagian introduction. Baru nanti metode itu sendiri, result belum ada nyawa, nyawanya di discussion menjawab gap. Nah, baru yang terakhir adalah conclusion. 7 poin ini. Bapak Ibu cukup menguasai 7 poin ini, maka Bapak Ibu insya Allah menulis paper itu adalah hal yang mudah. Bapak Ibu sampai sini dulu ada pertanyaan? Atau masih belum ada gambaran? Kira-kira tuh nanti nulis apa gitu ya? Belum ada pertanyaan? Boleh Pak Sukardi, monggo. Tadi Mbak Ul mengungkap di waktu kita mengungkap tentang discussion tadi, di dalam menulis paper itu mana yang kita dulukan, kemudian riset gap tadi kan diformulasikan terakhir ya setelah diskusi itu saya belum clear. Penjelasannya terus nanti. Oh iya siap Pak.
ini apa ya, langkah penulisannya ya lebih enak dari mana gitu nggak Pak? Iya betul. Tadi Mbak Ul cerita itu loh, riset gap itu bisa dirumuskan setelah akhir, setelah kita punya Betul. discussion gitu. Iya, betul sekali Pak. Nggih, terima kasih udah diingatkan nih Pak. Saya juga belum menjelaskan ini nggih. Oke, terima kasih Pak Sukadi. Ya, betul Bapak Ibu. Sebenarnya paling enak itu mengerjakan introduction, 3 poin tadi, 3 poin yang di atas ini nggih. Itu di akhir, paling akhir. Jadi nanti menyusunnya itu yang pertama yang paling enak adalah lewat menulis metode dulu. Ini kalau versi Rumah Scopus dan saya pribadi ya Bapak Ibu. Menulis metode itu paling mudah. Kenapa? Karena kita sudah melakukan, gitu ya. Kita hafal langkah-langkahnya. Kita hafal apa yang sudah kita lakukan. Ini yang pertama, Bapak Ibu menulis metode. Itu tips dan triknya ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, baru Bapak Ibu menulis result and discussion. Jadi result dulu Bapak Ibu, ditulis result dulu, baru nanti di discussionnya setelah result. Jadi urutannya adalah method, result, discussion, conclusion, baru balik ke introduction. Jadi gini Bapak Ibu ngurutinnya. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama itu adalah metode, ya. Yang kedua adalah result. Yang ketiga adalah discussion. Yang empat adalah conclusion. Kenapa seperti ini lebih mudah? Karena ketika kita sudah tahu discussionnya apa aja, baru bisa kita merumuskan gap-nya. Itu adalah langkah yang paling enak, Bapak Ibu. Karena beberapa kali permasalahan itu adalah Bapak Ibu stuck di bagaimana cara kita menentukan what is unknown. Jadi kita ubah polanya, nggih. Kita bangun dulu, kita tulis dulu yang bawahnya, kita bangun dulu discussion-nya, baru kita kembali lagi ke introduction. Nggih, baru kita tentukan gap-nya, Bapak Ibu. Begitu. Terjawab nggih, Bapak Ibu? Terjawab Pak Sukardi, bisa Iya Mbak Ul, dimengerti nggih? thank you Mbak Ul. Siap, sami-sami Bapak. Oke, ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu. Oke, sembari menunggu ya. Jadi kalau supaya Bapak Ibu juga ada gambaran, nanti yang akan Bapak Ibu kerjakan itu seperti ini Bapak Ibu. Bentuknya adalah template gitu ya. Template ini akan kami share. Yang pertama nanti Bapak Ibu, di sini memang Bapak Ibu diminta untuk menulis abstrak. Nah, kalau saya pribadi akan memberikan 2 opsi. Boleh ditulis sekarang, boleh ditulis nanti saat papernya sudah jadi. Karena menulis abstrak itu mudah setelah papernya sudah jadi. Oke. Nah, saya jelaskan komponen abstrak. Komponen abstrak itu ada beberapa. Yang pertama, latar belakang penelitian. Itu Bapak Ibu cukup tulis 1 hingga 2 kalimat. Biasanya diambil dari introduction. Tujuan itu juga cukup 1 kalimat. Metode. Nah, untuk metode sendiri, Bapak Ibu, itu biasanya kalau di abstrak justru lebih panjang. 3 sampai 4 kalimat. Karena harus menjelaskan sampelnya berapa, asalnya dari mana, menggunakan wawancara, kuesioner kah, atau yang lain sebagainya. Itu harus clear di metodenya. Baru principal result, hasilnya apa, conclusionnya bagaimana. Ya, baru yang terakhir nanti kontribusi. Kontribusinya cukup 1 kalimat. Nah, ini memang kalau Bapak Ibu mau menulis sekarang juga silahkan. Mau menulis nanti saat papernya sudah jadi juga monggo. Ya, yang menjadi PR ya Bapak Ibu, nanti mohon dikerjakan karena kalau nggak dikerjakan itu tidak bisa kita lanjut pada next materinya supaya Bapak Ibu bisa mengikuti sehingga kami juga butuh nanti ini nggih apa namanya tekad kuat dari Bapak Ibu untuk menyelesaikan PR ini meskipun kita jauh nggih Bapak Ibu, tapi tetap harus ada komitmen dalam menyelesaikan tugas ini. Nah, ini abstrak. Yang menjadi tugas yang ini, Bapak Ibu. Halaman kedua.
body of papernya yang tadi kita bicarakan 7 pertanyaan. 7 pertanyaan. 3-nya juga jangan lupa dituliskan. Judul ya. 3 komponen judul ini dituliskan. Title-nya Bapak Ibu harus diketik di sini. Keyword-nya juga harus diketik. Oke? Baru setelah itu Bapak Ibu, di sini saya berikan contoh nih. What is noun? Tadi kita ingat-ingat. Noun itu isinya kalimat positif, membicarakan, mengintroduce, mengenalkan. Paper kita ini berbicara apa sih gitu ya. Mengenalkannya juga tidak asal-asalan. Bapak Ibu harus mengenalkan dari konteks luas ke sempit gitu ya, ke arah risetnya Bapak Ibu. Konteks luasnya di sini kita berbicara tentang pemasaran digital telah menjadi alat penting bagi UMKM. Luas nih kita masih membicarakan apa itu pemasaran digital. Baru kita sempitkan lagi. Upaya pemasaran digital yang konsisten dapat meningkatkan kredibilitas merek. Sempitkan lagi platform digital. Nah, itu memungkinkan penargetan. Oke, jadi Bapak Ibu sekali lagi harus mengenalkan apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu teliti, itu harus dikenalkan. Di bagian what is noun. Nanti kalau di what is noun masih ada kalimat yang berkonteks negatif ya, seperti yang disampaikan Mas Hafid, hidung mancung, kalau letaknya di lutut itu juga tidak jadi cantik ya Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau masih ada namun, nanti kita jawil Bapak Ibu. Ya, kita jawil. Bapak Ibu ini namun loh. Namun itu letaknya di what is unknown, di gap. Oke. Gap ya. What is unknown. Nah, kalau namun diletakkan di sini. Namun banyak UMKM yang belum memahami konteks negatif pertama. Cara menggunakan alat digital. Lalu yang kedua, UMKM seringkali memiliki anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas. Keterbatasan. Gap lagi. Oke, lanjut lagi. UMKM menggunakan strategi pemasaran digital kurang sesuai dengan karakteristik target pasar. Ya, sehingga semua ini harus konteksnya negatif. What is unknown selesai. Poin yang ketiga dari introduction itu adalah how and why. How and why Bapak Ibu. Isinya cuma 3 poin. Urgensi research, kebaruan, yang ketiga adalah tujuan. Urgensi, penelitian ini penting karena. Oke, jadi harus clear. Digital marketing dapat meningkatkan daya saing UMKM dan dapat memperluas akses pasar global. Yang kedua, kebaruan. Penelitian ini menawarkan strategi pemasaran. Baru yang ketiga kita sampaikan tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan. Tujuan ini harus sejalan dengan judul. Ya. Di sini tujuannya meningkatkan. Kita lihat judulnya. To improve. Sejalan. Harus di cross check Bapak Ibu. Oh sejalan enggak? Kalau enggak ya harus diperbaiki. Oke, 3 poin di awal. What is noun, what is unknown, dan how and why. Letaknya ada di bagian introduction. Besok kalau Bapak Ibu ditanyai kembali harus sudah bisa menjawab ya. How and why letaknya di mana Bapak Ibu? Kalau ada yang menjawab di discussion nanti disuruh ngulang lagi Bapak Ibu. Suruh ngulang lagi nggih webinarnya. Oke, jadi 3 poin itu harus ada di introduction. Noun, unknown, dan who and why. Keempat, research method.
Yang pertama research desainnya, seperti yang saya sampaikan tadi harus jelas. Penelitian ini menggunakan kualitatif. Dijelaskan mengapa menggunakan kualitatif, apa kesesuaiannya dengan papernya Bapak Ibu gitu ya. Mengapa memilih itu gitu ya. Populasi sampel. Populasi dalam penelitian ini 10 UMKM. Nah, ini kalau bisa dijelaskan UMKM-nya itu bidang apa gitu ya, biar clear. UMKM ada tersebar nih dari bidang food, lalu UMKM di bidang misalkan baju gitu ya, dan lain sebagainya. Semakin jelas semakin bagus. Instrumen prosedur. Penelitian ini menggunakan data, observasi, dan wawancara secara random sampling. Nah, ini harus juga dijelaskan. Oke. Mengapa pakai teknik random sampling? Alasannya. Baru nanti data analisis. Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis menggunakan Smart PLS versi berapa? Oke, jadi metode itu cuman menjawab satu pertanyaan. What did you do, Bapak Ibu? What did you do? Baru yang kelima, result, hasil. Bapak Ibu tidak perlu copy gambarnya, tidak perlu mempastekan gambarnya di kolom sini. Cukup menuliskan tabel 1.1 tentang gitu ya, tabel 1.1 tentang misalkan faktor yang menyebabkan UMKM itu belum bisa menerapkan digital marketing. Lalu gambar 1 titik model untuk mempermudah UMKM mengakses digital marketing. Itu result ya Bapak Ibu. Jadi kita cuma menuliskan tabel 1.1 tentang apa, gambar 1.2 tentang apa. Oke. Baru yang keenam, discussion. Result ini itu hanya hasil. Sekali lagi result itu pure hasil. Belum ada nyawa. Nyawa itu ada di bagian discussion. Nah, di sini, how do the result fill in the gap? Bagaimana result itu bisa mengisi gap yang ada? Caranya mudah, Bapak Ibu. Oke. Caranya mudah. Yang pertama, nanti kita kopikan gapnya yang paling atas ini. Di copy gapnya dulu gitu ya, di blok, copy, pastekan, letakkan di sini Bapak Ibu. Letakkan di sini. Ya. Ini gapnya. Baru kita jawab nomor 1. Oh, dari banyak UMKM itu berapa loh belum memahami cara menggunakan alat digital. Nah, kita cross check jawaban nomor 1 dengan adanya penelitian dan lokakarya gitu ya, dapat meningkatkan pemahaman. Nah, ini sudah ada solusinya, yaitu adanya pelatihan dan lokakarya. Oke, makanya tadi saya sampaikan lebih enak Bapak Ibu itu nulis discussion dulu ya, nulis yang sebelah kanan dulu, baru merangkai gapnya yang sebelah kiri. Ini. Oh, misalkan hasil pertama ini, interpretasi pertama. Adanya pelatihan dan lokakarya tentang penggunaan alat digital itu dapat meningkatkan pemahaman tentang kinerja alat digital. Kita anggaplah nomor 1 ini belum ada gapnya ya, belum ada gapnya. Kita pahami nih, oh ternyata ada solusi dalam meningkatkan pemahaman kinerja alat digital. Berarti gapnya apa? Gapnya adalah belum atau kurang adanya pemahaman terkait dengan kinerja alat digital terhadap UMKM. Ya, sehingga ada korelasinya Bapak Ibu. Oke. Lebih enak kalau saya membuat discussion dulu, baru membuat gapnya. Dan nanti monggo masing-masing Bapak Ibu lebih enak yang mana, saya persilahkan. Ya, ini discussion. Yang menjadi catatan di discussion, kalau gapnya ada 4, ya, kalau gapnya ada 4, discussion, jadi Bapak Ibu discussion itu yang kolom kanan, yang kiri ini gap ya, problemnya. Nah, maka kalau di sini ada 4 problemnya, penyelesaiannya pun juga harus ada 4. Kalau di sini ada 3,
Kalau mohon maaf, kalau di discussion di sebelah kiri ini ada 3, maka di sebelah kanan itu juga harus ada 3. Oke, jadi harus ada korelasi Bapak Ibu. Conclusion, jawaban dari tujuan research. Langsung Bapak Ibu, strategi pemasaran digital yang diidentifikasi dalam penelitian ini terbukti mampu meningkatkan visibilitas, daya saing, dan interaksi dengan pelanggan. Jadi strateginya itu terbukti. Baru kalimat pendukungnya. Dengan memanfaatkan alat digital seperti media sosial, UMKM dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Itu kalimat pendukung. Ini nanti kalimat pendukung ini opsional, boleh ada, boleh tidak. Yang wajib adalah poin nomor pertama. Jawaban dari tujuan research. Baru nomor 4, kontribusinya. Kontribusi teoritisnya apa? Kontribusi praktisnya apa? Jadi ada 2. Nanti kalau hanya disebutkan salah satu, pasti akan kita mintai tambahan, Bapak Ibu. Oke, baru yang terakhir limitation. Limitationnya apa? Kalau ada keterbatasan, nanti ditambahkan dengan rekomendasi penelitian ke depan. Kalau limitation ini tidak wajib ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena beberapa kali kita temui begitu limitation itu justru melemahkan papernya. Enggak? Jadi limitation itu boleh disebutkan nanti dikombin dengan future direction-nya atau arah penelitian ke depan. Sehingga nanti Bapak Ibu, sekali lagi yang Bapak Ibu buat, yang Bapak Ibu jawab 7 pertanyaan ini nanti akan menjadi pokok pikiran, kalimat utama dalam merangkai paragraf besok di materi selanjutnya. Oke, sehingga nomor 1 ini akan menjadi kalimat utama paragraf pertama. Poin 2 akan menjadi kalimat utama paragraf kedua. Ya, sehingga nanti introduction ini sudah dapat berapa ini? 5 ditambah 4, itu ada 9 paragraf. Ditambah yang bawahnya lagi. Oke. Sehingga nanti Bapak Ibu silakan di cross check, harus disesuaikan yang saya tandai. Unknown itu wajib dijawab semua di bagian discussion. Oke. Wajib dijawab di sini. Ya. Ini yang akan menjadi PR Bapak Ibu. Nanti akan kita berikan. Nah, ini nanti tugasnya yang ini ya Bapak Ibu. Ini masih kosong begitu. Silakan diisi, disesuaikan dengan papernya Bapak Ibu. Begitu. Silakan diisi dan disesuaikan. Nanti dikirimkan ke grup boleh. Ataupun ke saya dan juga Mas Hafid boleh. Gitu Bapak Ibu. Jadi silakan nanti diisi sesuai dengan judul yang sudah kita sepakati kemarin, baru diisi body of paper-nya. Oke, siap dengan tugasnya Bapak Ibu? Siap mboten ini? Insya Allah. Insya Allah. Kami tunggu ya Bapak Ibu, tugasnya ini wajib selesai. Siap. Mantap ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget di-share. Mau nggak ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Paper bodinya itu bisa dikirim ke aku. Oh, kalau ini ya Bapak ya. Kalau anatominya nanti belum bisa kita kirimkan Bapak Ibu. Jadi kalau untuk PPT dan anatomi belum bisa kita kirimkan. Tapi kalau Bapak Ibu mau screenshot, monggo, boleh. Silahkan aja Bapak Ibu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau bingung boleh ditanyakan ya Bapak Ibu. Memang karena ini yang menjadi pondasi. Kalau tidak ada kerangka, Bapak Ibu akan sulit mengarahkan papernya. Akan sangat sulit. Tuh, nanti ini bisa mengerjakan semua Bapak Ibu. Saya minta Kalau kesanggupan. saya ini Mbak Aulia, Hah? kalau saya bingung bikin kata-katanya Mbak Au. Oh, kata-katanya. Oke. Ya, itu mungkin dari Nah, dari apa bahannya ada mm-mm. bingung gitu kan, gimana sih cara ininya gitu. Itu sih yang bingung yang Mm-mm. jadi bingung mau nanya apa gitu, karena bingung Oh, yang dibikin gitu. oke. Bu Yani mungkin topiknya tentang apa?
tentang kanker payudara, ketakutan pada kanker payudara, Mbak. Nah, takutan pada kanker payudara. Ketakutan kambuh ya, ketakutan kambuh pada kanker payudara. Kambuh. Ketakutan kekambuhan pada kanker Oh, payudara. kekambuhan pada kanker payudara. Ada spesifik untuk ininya, Bu? Misalkan pada remaja atau Ketakutan kambuh pada penyintas ketakutan kekambuhan kanker payudara pada penyintas kanker payudara. Nah, oke. Oke. Berarti nanti Ibu mungkin dijelaskan dulu ya dari konteks luasnya gitu ya. Di sini misalkan what is noun? Kanker payudara gitu ya. Kanker payudara adalah jenis penyakit bla 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 gitu ya. Misalkan seperti ini. Kita bangun konteks dulu. Kanker payudara itu apa gitu ya. Baru nanti disebutkan di sini karena ini membahas terkait dengan ketakutan gitu ya. Ketakutan ya. Maka Ibu sebutkan. Misalkan dalam konteks positif dulu deh. Kita bangun dulu. Faktor yang menyebabkan kanker payudara. Penyebab kanker payudara. Payudara adalah bla 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 bla. Ini kan konteksnya masih positif, Ibu. Baru nanti kalau sudah berkaitan dengan ketakutan, itu kan konteksnya negatif ya. Nah, kita tulis di sini. Namun saat ini gitu ya, banyak wanita, misalkan banyak wanita yang memiliki rasa cemas pada penyakit kanker payudara. Nah, ini konteks kalimat negatif ya. Kemudian kita sebutkan kecemasan ini muncul akibat bla 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 bla. Sehingga itu konteks-konteks negatif, Ibu. Baru nanti how and why-nya. Penelitian ini penting karena apa? Ya, karena banyak wanita mungkin ya, banyak wanita yang mulai cemas, bla 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 gitu ya, karena tidak ada misalkan vaksin atau apapun itu gitu ya, yang menjadi urgensi mengapa riset Ibu itu penting. Nah, kebaruan ini Ibu mungkin nanti tuliskan penelitian ini menawarkan suatu konteks baru ataupun suatu model baru gitu ya, terserah nanti disesuaikan lagi dengan hasil risetnya Ibu. Gitu. Gimana Ibu? Kalau gini Mbak Aulia, misalnya Ya. kan penelitian saya R&D ya. Nah, Mm-mm. di R&D itu kita ada 3 tahap. Nah, ini Mm-mm. kan mau saya bagi jadi 2 paper mungkin ya. Satu Iya. papernya itu pada saat net assessment dengan eh, penelitian apa namanya wawancara mendalam gitu ya. Jadi itu satu satu cerita gitu lah. Nah, Mm-mm. berarti nanti eh, yang pengen saya jadikan dulu kan paper 1 ya, penelitian tahap 1 gitu. Mm-mm. Nah, berarti di nanti kan akan bersambung gitu ya, ada episodenya lah gitu ya. Di Betul. penelitian tahap 2 nanti pembuatan aplikasi gitu kan, di tahap Mm. 3 uji coba gitu kan dari Coba. aplikasi. Nah, kalau seperti itu tuh seperti apa ya? Apa nanti putus cerita saja di paper 1 ini bahwa ini tentang kualitatif dengan deep interview misalnya seperti itu atau diceritakan bahwa nanti ada tahap 2 tahap 3 atau seperti apa kira-kira? Oh iya, kalau kalau yang saya pernah baca ya Ibu ya, itu memang Mm-mm. dihentikan dulu begitu ya, dihentikan dulu. Baru nanti di future directionnya di sini perlu ditambahkan perlu adanya model ya, karena Ibu kan mengembangkan aplikasi atau model tadi Bu. Aplikasi, Aplikasi. aplikasi ya. Perlu adanya suatu aplikasi yang bla 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 untuk future directionnya. Oke, untuk arah Oh. penelitian ke depan. Nah, nanti di paper yang Ibu Mm-mm. tulis, itu Ibu sampaikan gitu ya.
gapnya itu tertulis di paper ini, gitu ya. Gap pada penelitian sebelumnya itu dibutuhkan suatu aplikasi. Nah, temuannya di sini kan limitasinya kan, limitasinya Hmm. nanti maka disambung di paper ibu, gitu Bu. Biasanya nulisnya seperti itu. Oh gitu ya. Berarti stop dulu ya hasil dari net assessment berupa Oke, interview. Bikin dulu satu paper gitu ya maksudnya Mbak betul, Aulia ya. betul Ibu. Ah iya, iya. Siap-siap. Oke, Heeh. Oke, 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 oke. sip. Tapi kalau misalnya memang si SLR belum ya, bibliometrik belum. Saya ini Mm-mm. rencananya pengen pengen saya pikir kemarin sama gitu ya dengan original riset sama Biblio. cara pembuatan. Saya pikir karena sama-sama submit gitu kan, pengen submit gitu. Berarti Iya beda Bu. ya kalau misalnya ini paper saya bikin apa dari hasil literatur review saya gitu, berbeda atau gimana itu Mbak? Iya, beda Bu. Beda. Yang pertama kalau original artikel itu Bapak Ibu mendapatkan hasil memang dari hasil penelitian kualitatif, kuantitatif maupun R&D dan lain sebagainya gitu ya. Kalau SLR itu kita dapatkan dari database yang sudah ada. Nah, kalau secara metode itu belum bisa saya sampaikan dalam webinar pada malam hari ini. Kalau Ibu mau ikut bibliometrik, nanti jadwalnya mungkin bisa kita share untuk nextnya ya Ibu ya. Tapi kalau secara penyusunan Ibu sudah punya hasil, itu kira-kira nanti seperti ini Ibu. Nah, di sini saya sampaikan perbedaannya ya. Kalau paper biasa ini adalah original research. Mohon izin ini original research belum saya ganti ya. Kalau systematic literature review di kolom yang ungu. Nah, dari Oh, konteks gimana Bapak? ya. Oke. Berangkat dari mana besok? Oke. Mohon izin Oh, besok Bapak. berangkat ya? Oke. Sip. Bocor Oke. kayaknya mungkin Mbak. Iya, bocor kayaknya, Bu. Oke ya, kalau apa yang diketahui itu biasanya kan kalau di original research yang saya sebutkan tadi, kita menceritakan, membangun konteks ya, mengintroduce apa topik yang ingin kita jelaskan gitu. Kalau SLR ini juga sama gitu ya. Ini masih dalam konteks yang sama. Kalau apa yang diketahui what is known-nya itu sama, penulisannya sama. Apa yang belum diketahui gap gap ya. Gap di sini, kalau original artikel itu dituliskan problemnya. Di SLR, ini bisa dengan dua cara. Bapak Ibu boleh menuliskan gapnya dulu, baru menuliskan research question. Gitu ya. Gapnya apa? Biasanya disebutkan penelitian terdahulu, itu belum ada yang menghubungkan, misalkan systematic literature review antara ini dan ini. Kemudian mengapanya dan bagaimananya, how and way-nya. Kalau yang paper original, yaitu original research, itu hanya menuliskan 3 poin tadi. Tujuan, alasan penelitian penting, dan kontribusinya, atau kebaruannya. Ketika SLR, tujuan, mohon izin, ketika SLR itu harus dituliskan juga yang namanya research question. Research question ini nantinya akan kita jawab ya Bapak Ibu. Akan kita jawab di bagian discussion. Ya, kalau di original artikel itu kan discussion menjawab gap. Kalau di SLR, Biblio gitu, discussion menjawab research questionnya. Pertanyaan penelitian. Baru metodenya. Kalau metode original research tadi yang sudah saya sebutkan, kalau SLR biasanya menggunakan metode Prisma atau lain sebagainya dengan kriteria inklusi eksklusi. Apa yang diinklusikan, apa yang diekskludkan itu masuk di SLR. Baru hasilnya sama Bapak Ibu. Ada sama ya, kalau Biblio biasanya menampilkan pola Fosviewer atau Biblio Shiny gitu. Kalau di SLR biasanya menuliskan hasil dari paper-paper ya, gitu. Karena dia membandingkan antar papernya. Baru discussion, ini interpretasi data
dan jawaban dari gap, kalau systematic literature review, discussion itu wajib menjawab research question. Oke, baru di kesimpulan nanti perbedaannya di SLR itu wajib mencantumkan yang namanya rekomendasi penelitiannya. Kan kesimpulannya itu kan biasanya merangkum tuh Bu. Kalau bibliometri kan membicarakan tren. Nah, nanti dari tren itu kira-kira tren ke depan pandangannya seperti apa. Kalau SLR itu juga sama. Dari hasil-hasil itu ada kesenjangan gitu ya, dari kumpulan paper yang dikumpulkan, ada kesenjangan, kemudian kesenjangan itu perlu diteliti di apa namanya penelitian yang akan datang. Ya, jadi secara beberapa hal sih memang sama, hanya saja yang mencolok itu adanya research question. Dan ya Ibu, tapi kalau metodenya mohon maaf sekali belum bisa kami jelaskan dalam webinar ini. Gitu ya Ibu. Oke, makasih apa namanya spillnya ya Mbak Aulia. Kalau Bu Yani udah punya hasilnya enggak apa-apa. Kalau belum memang harus Hasilnya mempelajari ada dulu. 3 malahan punya saya sudah sidang prakualifikasi kan 3 kali ya untuk Oh, oke, oke. SLR gitu. Tapi ya ini saya saya pikir kemarin sama Iya, gitu kan. iya. Tapi setelah kesini ternyata berbeda dan baru Original September paper. katanya kata adminnya Mbak Mala itu bisa. Hmm. Tapi nggak apa-apa lah ya kan. Ini juga persiapan buat yang kuali saya mungkin Mbak. Ada Oke, hikmahnya lah siap. Mbak ya. Siap, siap Ibu Yani. Terima kasih nggih Ibu nggih. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, ini sekedar info bagi Bapak Ibu. Jadi kalau mau mempelajari terkait SLR gitu ya, atau paper tanpa harus melakukan penelitian lapangan, itu bisa menggunakan SLR, biblio, narrative review, comprehensive review, banyak sekali macamnya Bapak Ibu nggih. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik, kami ada produk salah satunya yaitu bibliometrik. Nah, itu paling mudah dilakukan ketika mulai mendalami literatur review. Itu paling mudah basicnya ada di bibliometrik. Oke, di sini ada yang sudah resen, Pak Irwan. Bagaimana Pak Irwan? Selamat malam, Pak Irwan. Suara saya bisa terdengar jelas, Sudah jelas, tapi coba diulang dulu, Bapak. Agak putus-putus tadi. terus ya, sinyal ada Sudah kendala jelas, sinyal. Pak. Oke. Mbak izin bertanya nih, saya termasuk yang awam di penelitian karena ya baru mau lanjut S2, Pak. Oke. Nah, kebetulan saya di bidang hukum ya. Nah, kalau lihat tadi apa, SLR dan lain-lain, Heeh. kalau penelitian hukum normatif kan tidak ada penelitian atau apa ya, sampel-sampel tadi ya. Itu memang cocoknya bisa di SLR atau di perbiasa tadi Mbak ya. Oke, Bapak ini mohon maaf agak putus-putus. Ini senangkep saya Bapak menanyakan untuk hukum normatif ya Pak ya. Cocoknya SLR ataupun Biblio gitu ya Pak ya. Bapak, mohon izin. Oke, ya siap. Ya, saya coba jawab sebisa saya ya Bapak. Nanti mohon koreksi kalau saya ini belum jelas belum clear dalam menjawab ya. Oke, semua bidang Bapak Ibu bisa kalau mau SLR, kalau mau biblio juga bisa nih. Jadi untuk semua metode literatur review bisa-bisa saja, asalkan Bapak Ibu tahu konteks yang mau dibicarakan. Ya, katakanlah saya mau mencari terkait dengan hukum normatif tadi ya. Kita translate dulu Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak paham bahasa Inggris ya. Oh, cuma normatif law ya. Nah, ini menghindari kesalahan dalam penulisan kata. Oke, kita coba cari Bapak Ibu. Kita search ya. Ini ada 165 dokumen. Oke. Misalkan Bapak Ibu sempitkan konteksnya di Indonesia ya. Ada 100. Nih, Bapak Ibu, 100 dokumen ini, misalkan Bapak Ibu mau membuat satu paper SLR, mau membuat satu paper
apa namanya biblio, boleh, gitu ya. Boleh sekali. Karena nanti Bapak Ibu dengan bibliometrik ataupun dengan sistematik literatur review, gitu ya, landasan menulis original papernya Bapak Ibu itu akan lebih kuat lagi. Dari misalkan saya perlihatkan deh bibliometrik ya. Misalkan ini kita persempit ke bibliometrik. Oh, nggak ada. Ini malah bagus nih Bapak Ibu, nggak ada. Litera, oh kita di sini aja review. Ya, limit tuh. Nah, ini ada paper review, tapi hanya di 7 dokumen. Artinya peluang Bapak Ibu menulis review itu juga cukup besar. Begitu nggak? Cukup besar. Misalkan kita lihat yang paling menarik ya. Money laundering case. Kita lihat Bapak Ibu. Ini contoh paper biblio atau ini literatur review nih, SLR nih. Nah, ini sebenarnya bagus Bapak Ibu karena nanti Bapak Ibu akan menggali ya dari paper-paper yang sudah terbit yang membicarakan tentang narrative flow, itu kira-kira mereka konteksnya lebih ke arah mana sih gitu ya. Apakah nanti ke depannya konteks itu masih akan terus berlangsung, akan terus dibahas trennya, atau justru Bapak Ibu menemukan celah baru, misalkan normative flow belum ada kaitannya dengan ini gitu, dengan suatu variabel. Ya, maka nanti kalau bisa sih Bapak Ibu tidak hanya menguasai original paper, Bapak Ibu lebih baik juga bisa menguasai literatur review. Itu juga bagus Bapak Ibu. Karena loadingnya lama ya, kita coba ganti. Oke. Bapak Irwan, apakah menjawab Pak? Ini saya tadi dengarnya seperti itu nggih. Nanti mohon koreksi Bapak. Iya, terima kasih jawabannya. Nggih, Mungkin siap nanti Pak Irwan. ada ini nggak, Mbak ya? Ribon Pak, Ada gimana? satu lagi ya, Tia. Ada Iya, boleh. contoh apa paper yang di Scopus dari alumni-alumni Rumah Scopus yang bisa kita Mm-mm. jadikan panduan juga untuk cara nulisnya. Hmm. Boleh, boleh Bapak. Ada rekomendasi nggak, Mbak? Ada. Sebentar. Ini saya perlihatkan juga deh. Oke. Tapi di sini nanti kembali ke konteks ya Bapak Ibu. Saya akan menunjukkan papernya. Tapi Bapak Ibu, tugas hari ini itu cukup menulis body of paper. Ini yang pertama yang perlu saya clearkan dulu ya, body of papernya. Ini yang harus Bapak Ibu tulis. Bapak Ibu tidak harus membuat paper malam ini juga, tapi buat kerangkanya dulu. Nah, kerangka ini kalau sudah jadi, besok kita bedah. Ini salah satu contoh yang menurut saya cukup bagus, Bapak Ibu. Tapi dalam konteks ini nggih, dalam konteks sains ya. Ini trainer kami, Bapak Ibu. Trainer kami. Nah, oke, tunggu dulu nggih. Ini alumni kami yang sekarang juga menjadi trainer. Beliau berafiliasi di BRIN. Namanya Pak Abu, kalau Bapak Ibu kenal nggih, namanya Pak Sahabudin gitu. Biasa kita sebut kita kenal Pak Abu. Beliau penulis pertama ya Bapak Ibu. Nah, di sini dari judul sendiri sudah clear ya, sudah pakai MSO 3 ya. 3 komponen judul. Application of organic fertilizer to increase. To increase ya. Ini Bapak Ibu. Ini yang harus jelas, to increase. Kemudian, oke, ini nanti abstraknya boleh dibaca, boleh tidak, gitu ya. Nah, di introduction sendiri, Bapak Ibu bisa melihat ya. Yang pertama, beliau memang menjelaskan konteksnya secara luas dulu. Aquaculture itu plays a crucial role in the blue economy, gitu ya. Jadi memang aquaculture itu mempunyai peran krusial dalam blue economy.
Ini kita bangun konteks dulu. Baru yang kedua kita jelaskan. Ya, di sini dari berbagai macam praktik aquaculture gitu ya. Pond-based aquaculture is one of the most dominant method. Nah, ini kita jelaskan bahwasannya apa namanya kolam dengan based on aquaculture itu sangat dominan metodenya, terutama di wilayah Asia. Baru kita sempitkan lagi di sini konteksnya. Tiger shrimp gitu ya. Udang itu menjadi salah satu spesies dengan misalkan yang banyak dibudidayakan dengan produksi mencapai bla bla bla. Ini sudah mulai konteks sempit lagi. Kita persempit lagi nih. Kita arahnya kan memang ke integrated cultivation ya Bapak Ibu. Jadi ini kita arahkan integrated cultivation bla 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 bla. Ya sudah sempit ya. Arahkan lagi karena kita ingin membuat perpaduan antara tambah udang dan padi gitu ya. Nah, di sini kita sempitkan lagi fertilizer gitu ya, fertilizer employ in rice cultivation and aquatic species. Sempit lagi ya, sudah mengarah. Nah, baru kita jelaskan biofertilizer and organic matter can improve soil structure. Jadi memang kalau menggunakan bio gitu ya dan organik itu dapat meningkatkan struktur tanahnya. Oke. Enhance nutrien. Nah, ini kebutuhan ya. Sudah persempit lagi. Baru kita bicara gapnya, Bapak Ibu. However, however gitu ya. Complete data have not been found on the use of liquid and powder organic fertilizer. Gitu ya. Belum ditemukan, belum ada data gitu ya, yang membicarakan tentang LPOFS itu di kultivasi rice and padi dan udang. Tuh, gap yang pertama. Gap yang kedua, study on using organic fertilizer gitu ya. Penelitian tentang organic fertilizer di kultivasi padi dan udang ya, belum pernah ditemukan di brackish water intrusive land. Ini gap yang kedua. Maka, this research is essential to understand. Ya, untuk memahami manfaat dan potensi organic fertilizer in tiger shrimp rice cultivation. Nah, ini kita sampaikan juga, the use of organic fertilizer plays a role ya. Kontribusinya apa? To development of more efficient and sustainable. Gitu Bapak Ibu. Baru nanti kita sampaikan tujuannya. Sama ya dengan konteks yang ingin kita bangun. Itu introduction. Baru research method Bapak Ibu. Nah, research method ini sekedar informasi Bapak Ibu, ini jurnalnya terbit di Aquaculture Research. Dia masuk ke Q1 ya, ke Q1. Di John Wiley. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu, set selection and land preparation, material metodnya. Jadi preparationnya itu apa? Lalu habis itu dijelaskan juga ini kalau sains ya, experimental design-nya, kalau ada experimental design. Lalu application of organic fertilizer, pengaplikasiannya bagaimana? Baru nanti proses kultivasinya itu bagaimana? Nah, ini ada gambar-gambarnya. Baru nanti cara mengecek stream performance evaluation ya. Jadi ada evaluasinya, water quality parameter, baru di sini dijelaskan Bapak Ibu, data analisis. Jadi memang semuanya itu harus jelas. Penyusunan research method pun nanti akan bergantung pada jurnal target, tapi sementara kita susun dengan rumus rumah Scopus dulu, ya. Seperti itu. Nah, ini baru nanti disesuaikan dengan jurnal target tuh biasanya nulisnya seperti ini gitu, baru kita sesuaikan. Baru yang ketiga, nah ini sekarang juga sudah mulai mengarah Bapak Ibu ethical treatment atau kalau Bapak Ibu biasa sebut dengan ethical clearance atau ethical approval.
Itu biasanya dikeluarkan oleh komite etik, begitu ya. Komite etik nanti dituliskan Bapak Ibu. Nah, sekarang itu banyak jurnal yang sudah mulai mengarah, misalkan Bapak Ibu melibatkan wawancara dengan manusia gitu ya, dengan orang manusia atau balita misalkan yang dilakukan subjek penelitiannya, maka perlu adanya ethical clearance. Ya, itu beberapa jurnal sudah mulai mengarah ke situ. Kalau dulu kan hanya treatment ke hewan, kemudian in vivo, in vitro hewan gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai banyak mengarah ke situ. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu melakukan penelitian dan memang melibatkan manusia untuk wawancara ataupun yang lain sebagainya, itu wajib, sebaiknya sih tidak wajib Bapak Ibu, sebaiknya ada ethical approval. Biasanya dikeluarkan komite etik dari kampus, atau kalau tidak ada bisa minta dari BRIN. Itu disediakan. Oke, result nih. Nah, result Bapak Ibu pasti akan beda-beda ya. Ini hanya salah satu contoh dari sekian banyak result. Memang hanya menyampaikan hasil, sekedar hasil, gambarnya seperti ini, hasilnya seperti ini gitu ya. Belum ada interpretasi hasil. The highest production of rice and tiger shrimp was achieved with the LPOF treatment gitu ya. Jadi hanya menyampaikan hasil. Hasil paling tinggi produksinya ada di mana. Lalu disampaikan juga parameternya, ya parameter. Baru di discussion kita sebut. Ya, tadi gapnya adalah belum ada penelitian sebelumnya yang mengkombinasikan misalkan ya antara ini dan ini. Gitu. Nah, ini sudah terjawab. The performance of rice plants grow well gitu ya. Jadi tumbuh bagus with the application of LPOFS and better with a mix. Nah, ini discussion. Lalu dijawab nih. Dijawab juga. Nah, dilengkapi dengan kalimat orang lain. 10-22 ini adalah kalimat yang dikutip. Kalau masalah kutip-kutipan kita bicaranya besok Bapak Ibu. Ini saya hanya memperlihatkan ya. Jadi memang nanti discussion itu gambarannya seperti ini. Biasanya lebih lengkap ya. Jadi kita bahas gapnya itu jawabannya apa, lalu dilengkapi juga dengan pendapat peneliti-peneliti lain. Nah, maka wajib ada sitasi besok Bapak Ibu. Baru conclusion, ini Bapak Ibu. Apa ini? Sedikit gitu ya. Sedikit banget Bapak Ibu. Kemarin conclusion saya menemukan juga ada yang hanya meminta 100 kata. Ya, 100 kata Bapak Ibu. Ini kemungkinan juga sekitar 100 kata, 100 sampai 200 ya. Nah, ini langsung ya, jelas penggunaan LPOFS in the cultivation gitu ya of tiger shrimp and rice within a brackish weather itu sini can markedly enhance the growth ya. Jadi dia memang meningkatkan growth dan hasil dari padinya. Ini sesuai nggak nih sama judul? Kita lihat. Bicara kesesuaian. Application of organic fertilizer increase. Sesuai. Ya, sesuai Bapak Ibu. Harus ada kesesuaian. Jadi tiga yang ditarik benang merah. Judul, tujuan, kesimpulan. Itu harus sejalan. Lihat lagi. This approach supports the productivity and sustainability of integrated rice and tiger shrimp cultivation. Ya, Bapak Ibu. Kemudian the findings offer valuable insight and alternative strategic for shrimp farm. Jadi ada kontribusi praktis dan teoritisnya. Oke, dari sini dulu tergambar ya Bapak Ibu apa yang akan kita buat, gitu tergambar ya. Mulai ada bayangan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita buat, memang trainer kami itu juga membuatnya mulai dari kerangka. Jadi kerangka itu akan mempermudah Bapak Ibu untuk membedah ke papernya. Oke, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Mbak Ul, Izin Mbak Aulia. Boleh, monggo. Ini ada dua. Tadi yang pertama Agi. Pak. Oh, boleh. Monggo, siapa dulu? Bu Yani atau Pak Oke, Sukardi? silakan Yan, Pak Soekardi. Yan Oke. itu. Bu, mohon maaf Bu, mohon maaf Bu Yan. Mbak Iya, Ul, ini nanti template-nya apa kita dikasih? dikasih Pak. Oh baik, terima Ini kasih. nggih, ini Terima saya kasih. kasih.
Nanti paper ini kalau Bapak Ibu mau nanti saya share juga. Karena sudah terbit ya, boleh nanti saya share. Oke, ada pertanyaan lagi? Sama Bapak aja Ibu. Mbak pertanyaannya sama Pak Soekardi. Oh, sama ini. Jauh Jangan-jangan Bapak walaupun Ibu jauh tapi tetap anu ya Pak janjian nih. Soekardi ya. Gimana Bu Yani? Walaupun jauh gitu ya, beda ini daerah mungkin tapi sama Sepemikiran ya Bu ya. pemikiran, sefrekuensi lah sefrekuensi gitu. Makasih Mbak. Siap, Ibu. Oke, Bapak Ibu ini saya buat komitmen dulu kira-kira mau menyelesaikan anatominya kapan? Secepatnya, Bu. Secepatnya itu kapan, Pak? Nanti secepatnya bulan depan ini, Pak Sodikin. Ya, makanya dikirimkan kalau bisa maksimal besok. Kita webinarnya tanggal 1 lagi ya, Bapak Ibu. Maksimal besok nih, dikirimkan ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, siap nggih? Dicoba, Bu. Sip, Pak Sadikin siap. Oke. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Jadi PR-nya memang itu saja dulu. Nanti dicoba dikerjakan. Kalau ada yang dibingungkan boleh ditanyakan. Mbak, Monggo Pak ya, Sulaiman. template yang tadi ada contoh itunya tolong di-share juga, Mbak ya, Siap, siap Pak. Nanti akan biar kami share nggih. ada panduan gitu. Nggih, sip. Ya, ya. Ya. Bapak Ibu nanti boleh dikirimkan ke grup. Ya, lebih enak ya di grup ya rasanya Bapak Ibu. Jadi nanti biar tidak double koreksi dari saya ataupun Mas Hafid. Jadi bisa di grup saja, nanti kita bantu untuk melihatkan mana yang sebaiknya diperbaiki, mana yang tidak. Gitu nggih. Oke, siap nih Mbak, nggih, sorry, Bapak Ibu sorry. tidak Sorry, meninggalkan Mbak. saya kan? Boleh, boleh Pak Mbak, Sulaiman, mau monggo. nanya tadi di template itu kan ada apa namanya kolom gambar tuh, Mbak. Nah, Mm-mm, kalau mm. kalau misalnya penelitian kita bingung, nanti mau pakai gambar apa di situ, Mbak? Iya, yang di Oh, result oke. itu, Mbak. Mm-mm. Ada ini enggak Pak? Ada hasilnya berupa apa Pak? Wawancara, Eh, tabel? paling tabel mungkin, Mbak ya, karena kan saya pakai penelitian normatif, Mbak. Mm-mm. Boleh. Kalau tabel enggak masalah Pak, artinya membandingkan gitu ya. Ya, betul. Hmm, tidak apa-apa. Jadi tidak harus semua ada Bapak Ibu. Oh, gitu Tidak ya. harus semuanya ada. Iya, Oke. iya. Karena bingung kalau misalnya mau taruh gambar, bingung mau gambar apa, paling gambar Oke. timbangan. Tidak Ya, apa-apa Pak. kan? Nanti pokoknya ditulis aja apa hasil Bapak Ibu. Tidak harus diinterpretasikan dalam bentuk gambar, Oh, bagan baik. gitu. Kalau Baik. adanya tabel ya tabel. Kalau adanya wawancara ya wawancara. Oke, oke, oke. Oke, makasih, Mbak. Siap, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, ada Bu Farika. Kalau Mbak mau bertanya, Enggak, Ibu bagaimana? sebenarnya saya tuh bukan penelitian gitu Mbak, cuma kayak Mm, case report atau pemaparan kasus. Saya mm, juga harus bikin kerangka berpikir kayak selengkap itu kah? Soalnya kan kalau tempat saya sendiri kan case report ya Mbak ya, paling bisanya mm, research-nya pun juga cuma mm, saya tulis case report dan mm. biasanya cuma kayak pemaparan kasus dan discussion gitu untuk resultnya sendiri boleh saya lompatin kah? Aku nemu peserta yang pakai case report. Jadi kita coba bedah bareng ya, Sepertinya saya Kak ya. tersesat ya, salah masuk. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa karena memang justru bagus ya. Sebentar. Berarti jenisnya dokumen tabnya adalah case report. Ya, ya, kita coba lihat report ya. Memang kalau untuk ke report itu biasanya agak berbeda. Sejauh ini yang paling banyak itu original paper dan review. Oh, nggak mau. Sebentar, kita coba cek ya.
Oke, kita ganti dulu. Ini juga enggak mau. Oke, sementara nanti ditulisnya memang langsung diloncati aja, enggak apa-apa Kak, karena ini juga terbatas ya case reportnya. Di bidang apa Kak mungkin boleh disebutkan? Eh, Cancer sih, Mbak. Cancer ya, kita coba. Iya. Cancer. Nah, ini ada contoh-contoh. Nanti mungkin kalau saran dari saya sih dipelajari dari contoh-contohnya, bagaimana dia menulisnya. Nanti mungkin saya bantu ya, saya lihat dulu contoh-contohnya. Karena ini jujur saya juga baru pertama. Maaf ya, Mbak, sepertinya saya Enggak, salah. enggak, tidak salah. Ini justru saya juga suka ini karena belajar ya. Ini tidak bisa diakses semua, kenapa ini? Indoor, air quality monitor. Oke, ini sebenarnya ada error di Scopusnya. Hmm. Sebentar kita coba berusaha mengunduh dulu. Ini tahunnya lampau sekali ya. Sebentar. Kita cari yang tahun terbaru. Ini reportnya memang terakhir di lampau-lampau 1900. Oke, ini nanti jadi PR untuk saya. Saya coba lihat dulu. Nanti saya kirimkan ke kakaknya ya, khususnya untuk report ini. Karena kalau report sendiri saya juga baru belajar. Nanti sementara memang dituliskan dulu apa yang ada, gitu ya. Apa yang ada, silakan dituliskan. Nanti kalau saya sudah menemukan polanya, saya kirimkan ke kakak nih. Nanti boleh japri saya ya, Kak ya. Ya, baik. Terima kasih, ya, Oke, Mbak. siap. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu? Oke, baik Bapak Ibu. Kalau belum ada, tugasnya silakan diselesaikan. Besok dikirimkan, begitu ya, untuk saya dan Mas Hafid lihat apa yang menjadi saran dan masukan yang kami berikan, Bapak Ibu. Tidak semerta-merta Bapak Ibu harus saklek mengokekan ya. Kalau dirasa saran kami ada yang kurang cocok, nanti boleh dilanjutkan untuk berdiskusi lagi. Nah, oke, siap ya Bapak Ibu mengerjakan? Mbak, mohon maaf. Boleh Tadi Pak ada Danu. terputus. Berarti tenggatnya besok untuk yang itu tadi. Enggak. Untuk, oh, baik. Anatomi, Boleh. betul, betul Pak Dandung. Kami tunggu besok ya. Karena kalau Bapak Ibu nggak diburu-buru, nextnya nggak bisa melanjutkan, begitu ya. Jadi kami izin Bapak Ibu, kalau bisa besok segera diselesaikan. Gitu ya. Nanti di-share di grup ya Bapak Ibu. Boleh. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh sekali japri kami atau di kolom chat grup begitu ya, grup ya. Ini saya kembalikan dulu ke Mas Hafid. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Aulia terkait pemaparan materinya. Nah, sudah sangat jelas sekali ya Bapak Ibu untuk yang diterangkan Mbak Aulia. Dan ini memohon maaf sekali dikasih PR lagi nih Bapak Ibu terkait pembuatan kerangka paper. Nah, nantinya silahkan Bapak Ibu buat, nanti kirimkan di grup WA, boleh Bapak Ibu. Kami akan koreksi apakah sudah sesuai atau belum Bapak Ibu. Nanti akan juga kami beri masukan terkait kerangka papernya. Kemudian saya mewakili Mbak Aulia memohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas antusiasnya. Mungkin untuk menambah semangat Bapak Ibu, apakah bisa on kamera kita melakukan sesi foto bersama Bapak Ibu biar menambah semangat Bapak Ibu. Baik, sudah bergabung. Silahkan mungkin sambil menunggu. Kita tunggu Bapak Ibu. Baik. Nah,
untuk menambah semangat Bapak Ibu, mungkin Mbak Aulia minta tolong nanti di print screen atau di capture. Nah, mungkin bisa mengepalkan tangan seperti ini Bapak Ibu untuk menambah semangatnya Bapak Ibu. Sudah semua Bapak Ibu? Ya. Minta tolong Mbak Aulia untuk capture. 1, 2, 3. Sudah Mbak Aulia? Eh, Terima kasih Bapak Ibu atas antusias di malam hari ini. Kita akan kembali lagi di hari Sabtu ya Bapak Ibu. Jam 7:30 malam Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu membuat kerangka, kita akan kembangkan nantinya. Jadi kerangka SPOK saja tanpa citasi Bapak Ibu. Tanpa citasi, tanpa referensi. Nah, Bapak Ibu merdeka terlebih dahulu. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Terima kasih Terima Mas kasih Ali, Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, tetap Sehat semangat. selalu. Terima kasih. Jadi